September 1940, Jepang mulai kalah dalam Perang Pasifik. Di tengah situasi genting itu, muncul sebuah janji, Indonesia akan merdeka. Tapi ini janji tulus atau cuma strategi? Halo guys, balik lagi di Ruang Sejarah, bareng aku, Anita. Hari ini aku ditemani Syifa, Afdal, dan Aswa. Halo semuanya. Halo. Oke, kita langsung aja. Aku pengen kalian jelasin dari sudut pandang kalian masing-masing ya. Syifa, kamu fokus ke latar belakang aja. Menurut kamu, kondisi Jepang waktu itu seperti apa sih? Kita lihat dari situasi global, saat itu Jepang sudah berada di posisi yang paling terdesak. Di tahun 1944, sekutu mulai merebut wilayah-wilayah penting yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, terutama wilayah Pasifik. Perang ini bukan cuma soal wilayah, tapi juga berdampak pada logistik, ekonomi, kekuatan militer Jepang. Mereka mulai kekurangan bahan bakar, yaitu persenjataan, bahkan tenaga tempur. Di sisi lain, Indonesia sangat penting bagi Jepang karena kaya sumber daya dan punya banyak tenaga kerja. Jadi, Jepang tidak akan kehilangan dukungan dari rakyat Indonesia. Makanya, ketika Kuniaki Koiso menggantikan Hideki Tojo, kebijakan langsung berubah. Salah satu langkah utamanya adalah menjadikan kemerdekaan. Tujuannya jelas, yaitu supaya rakyat Indonesia tetap mendukung Jepang dan tidak berbalik membantu sekutu. Jadi bisa dibilang Jepang itu bukan tiba-tiba baik, tapi karena mereka sedang sangat membutuhkan Indonesia. Afdal, sekarang isi janji itu sendiri gimana menurut kamu? Jadi janji Koiso itu disampaikan oleh Jepang pada 1944 September di Parlemen Kebesaran Jepang. Yang isinya itu nggak salah, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia cukup besar. Tapi yang perlu kita perhatiin itu adalah pada frase kemudian hari, yang artinya itu cukup ambigu, yaitu karena waktunya masih belum ada kepastian. Tapi dari janji itu juga kita sudah menganalisis ada dua tujuannya utama dari Jepang. Yang pertama yaitu adalah Jepang yang mendapatkan dukungan politik dari rakyat Indonesia. Jepang berharap Indonesia tetap membantu Jepang dalam sumber tenaga kerja maupun sumber tenaga daya alam. Yang kedua juga, ini tuh merupakan strategi jangka panjang dari Jepang. Jikalau Jepang kalah perang dari sekutu, Jepang berharap Indonesia tidak sepenuhnya membenci Jepang, dikarenakan Jepang pernah memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia. Jadi janji ini tuh kayak dibuat untuk bergantung. Aswa, dari janji itu, apa langkah nyata yang dilakukan oleh Jepang menurut kamu? Dengan menepati janji itu, Jepang membentuk BPU PKI pada 1 Maret 1945 dan disahkan pada tanggal 29 April 1945. Tugasnya adalah untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan tentang tata pemerintahan Indonesia merdeka. Disinilah tokoh nasional kita seperti Soekarno-Hatta mulai merumuskan dasar negara, yaitu Piagam Jakarta. Terakhir, menurut pendapat kalian masing-masing, dampaknya bagaimana? Apakah tokoh kita percaya? Banyak tokoh sebenarnya udah mulai sadar bahwa hanya strategi Jepang, tapi mereka bersikap realistis selama ada kesempatan mereka memanfaatkan. Betul, dampaknya ruang tokoh nasional jadi lebih luas. Diskusi tentang kemerdekaan yang dulunya biasanya terbatasi, sekarang sudah mulai terbuka. Selain itu juga nasionalisme masyarakat Indonesia jadi menunjukkan yang awalnya kemerdekaan itu cuma mimpi, tapi sesuatu yang bisa dicapai. Menariknya lagi, masyarakat Indonesia itu dilatih oleh Jepang pada organisasi peta, yang itu tuh membuat modal penting bagi negara Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Jadi kesimpulannya, janji Koiso mungkin awalnya adalah strategi Jepang karena mendesak perang. Tetapi bagi Indonesia justru menjadi peluang yang sangat besar untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dari janji yang tidak pasti, lahirlah langkah yang menuju kemerdekaan. Terima kasih untuk Syifa, Afdal, dan Aswa. Aku Anita, pamit undur diri. Sampai jumpa di Ruang Sejarah berikutnya. Bye-bye! Iya tuh, jangan gitu. Iya, nggak apa-apa. Buka dua langsung lah. Tugasnya adalah Sudah ada banyak dari masing-masing, dampaknya bagaimana? Apakah tokoh kita percaya? Banyak tokoh sebenarnya sudah sadar bahwa ini hanyalah strategi Jepang, tapi mereka bersikap realistis.
Lihat ke di sini. Kita jangan. Saya juga ada organisasi peta. Ini juga jadi modal penting bagi Indonesia untuk mengelola kemerdekaan. Adalah strategi Jepang. Maaf. Iya. Terima kasih untuk Syifa, Abdal dan Asra. Sama-sama. Jepang, betul. Terutama sekarang sedang Baca. Aswa. Nasional jadi lebih luas. Diskusi tentang kemerdekaan yang biasanya dibatasi sekarang sudah mulai terbuka. Itu kayak dibuat untuk bergantung. Mulai merumuskan dasar negara yaitu Piagam Jakarta.